Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya Rabbal. Wa yajibu dan wajib. Wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala bagi Allah ta'ala al-qudratu sifat qudrat. Wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala bagi Allah ta'ala al-qudratu sifat qudrat. Wahiyya yaitu sifatun qadimatun, sifat yang terdahulu, sifat yang qadim, imatun yang tetap, imatun yang tetap bidatihi ta'ala, pada zat Allah ta'ala, bidatihi ta'ala, pada zat Allah ta'ala, yujadu mengadakan, menciptakan Allah, biha dengan kudrat, wa yu'damu dan Allah menghilangkan, wa didduha dan lawan sifat kudrat, al-ajzu apes, wa dalilu dan dalil ala dzalika atas sifat kudrat, annahu bahwasanya Allah itu law kana ajizan, jika Allah itu lemah, law kana ajizan, jika Allah itu lemah, lam yujad maka tidak mungkin ada syai'un apapun min hadhil makhluqat, dari makhluk-makhluk ini. Wa yajibulan wajib yang kita ta'ala dalam hak Allah ta'ala al-qudrati sifat qudrat, wa hiya yaiku sifatun qadimatun, sifat kang qadim, qaimatun kang tumutap bidatihi ta'ala kalawan zat Allah ta'ala, yujadu nganakan Allah biha kalawan sifat qudrat, wa yu'damu lan ngilang akan Allah kalawan sifat qudrat, wa tiddu dan palawan sifat qudrat iku al-ajizu apas, wa dalilun dalil ala dzalika kata sifat qudrat iku anna bahwasane Allah iku lawan kana lawan ono Allah iku ajizan kang apes, lam yujad maka ora ono apa syai'un suwiji-wiji min hadil makhluqati saking kilaiki pira-pira makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beres tutup rampung mertelaakan sifat wahdaniyat, sekarang kita tandang tumandang melanjutkan sifat Allah yang selanjutnya, yaitu masuk ke dalam golongan sifat apa? Kategori sifat apa? Ma'ani. Karena dari ke-20 sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah, sifatnya hanya satu, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat salbiyah, ay salabu malayaliku bihi, meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jumlah sifatnya ada 5. Idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Nah sekarang kita lanjut kepada bagian sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada pada Allah. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7. Yang pertama qudrat. Bagaimana sifat qudrat? Wajibu dan wajib yang kita ala bagi Allah ta'ala al-qudratu sifat qudrat. Jadi Allah wajib kesifatan oleh sifat qudrat. Allah wajib bersifat qudrat. Apa artinya qudrat? Mampu, berkuasa. Ini juga kaitannya berkaitan dengan sifat wahdaniyat, bahwa sifat wahdaniyatnya Allah itu wahdaniyat juga fi sifat, tunggal dalam sifatnya. Sifat kudrat Allah tunggal.
Artinya Allah hanya memiliki satu sifat kudrat, yang mana kudrat tersebut adalah sifat yang bisa digunakan untuk seluruh untuk semuanya. Menciptakan langit, menciptakan bumi, walang tangga orang-orang gogolongan kumelit di langit, kumelintang dalam dunia. Semuanya diciptakan melalui sifat kudrat. Gitu. Apakah Allah membutuhkan kepada sifat kudrat? Bukan Allah yang membutuhkan kepada sifat kudrat, tetapi memang sifat kudrat ada pada Allah. Allah Maha Kudrat, Maha Kuasa, mampu menciptakan apa? Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, menciptakan pepohonan. Itu yang terlihat. Ataupun yang tidak terlihat, menciptakan angin, menciptakan terang, menciptakan gelap, menciptakan suara. Bagaimana bentuk suara? Tidak bisa terlihat. Menciptakan kentut, Allah bukan yang menciptakan. Allah, namun la yaliqu bi, nggak layak kalau kita mengaitkan sifat hal-hal buruk, hal-hal negatif terhadap Allah. Namun pada hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Gitu. Sifat kudrat Allah artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kehendak Allah. Kecuali atas kudrat Allah. Makanya jangan ngaku-ngaku. Kita ngaku-ngaku aktivitas baik yang kita lakukan karena kita orang baik, ngaku kita orang baik. Padahal mah kita tidak bisa melakukan sholat, kita tidak bisa melakukan ibadah, nggak bisa baca Quran, nggak bisa tidur, nggak bisa sedekah tanpa gerakan dari Allah, tanpa kudrat dan iradat Allah. Makanya jangan ngaku-ngaku. Sebab kalau orang ngaku-ngaku amal baik, amal soleh yang ia lakukan karena dirinya, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi ta'ajjub, menjadi kamu juara berapa? Juara 1. Gua tea. Gitu. Merasa adikku gumede karena mengaku-ngaku. Itu teh. Sifat baik yang ada pada kita, kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan sholat, bisa ngaji, mau datang ke pesantren, mau datang ke pengajian, karena itu semata-mata kudrat yang Allah berikan. Jadi kita kalau nggak digerakkan oleh Allah tidak bisa. La haula wala quwata. Nggak ada daya, nggak ada upaya. Makanya harus disyukur, alhamdulillah Allah memberikan taufik. Apa itu taufik? Ja'alut ta'at fil 'abdi. Allah memberikan atau menciptakan rasa taat pada seorang hamba, sehingga hamba tersebut punya keinginan, punya kemauan, mau ngaji, mau sholat, mau baca Quran, mau sedekah, mau belajar. Itu namanya taufik. Siapa yang memberikan? Allah. Makanya harus disyukuri. Bagaimana kalau Allah memberikan khizlan? Apa itu khizlan? Ja'lul maksiyat fil 'abdi. Allah menjadikan atau menciptakan rasa untuk melakukan hal negatif kepada seorang hamba. Jadi kepengennya tuh orang, pengennya nyopet, pengennya judi, pengennya nonton, maksi, zin, layar. Itu namanya khizlan. Jadi kalau kita lagi awang-awangan, mau sholat awang, mau ngaji awang, berarti kudrat Allah berkehendak, kudrat Allah berkaitan dengan khizlan. Allah memberikan rasa malas. Pak, bagaimana itu orang yang pada nyopet?
Orang yang pada berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka dan durjana di alam dunia ini, apakah itu Allah yang menggerakkan? Ya. Ini dalam forum tolabul ilmi nggak apa-apa disebutkan ya. Tuh lagi ngaji bercanda, Allah yang gerakin. Jangan menyalahkan orang. Cuma dalam tolabul ilmi boleh disampaikan. Tetapi kalau di luar, jangan sembarangan kita ngomong. Teman kita misalkan soal bolos mulu, yakin dia mau bolosnya jadi bolosin sama Allah. Bagian dia nyopetnya dia itu dinyopetin sama Allah, dibikin nyopet. Memang iya, secara hakikat memang seperti itu. Tetapi Allah memberikan bekal yang sangat sempurna, bekal yang sangat luar biasa pada seorang hamba, pada manusia, yaitu berupa akal, supaya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang baik dan yang buruk Allah yang mencipta. Khairihi wa syarrihi minallah. Wahia sifat kudrat itu sifatun qodimatun, sifat yang kodim, artinya kodim itulah awwala lahu, tidak ada permulaan. Itu arti sifat kod. Kalau manusia pas awal mula diberojolkan ngeceprot ke alam dunia, udah bisa jalan belum? Kali gitu pas ngeceprot awal langsung larian, ada nggak? Kagak. Nggak punya daya upaya. Kapan bisa jalannya? Melalui proses. Sekarang kita bisa jalan, bisa nggak? Awalnya bisa jalan nggak? Kagak. Tetapi Allah memiliki sifat kudrat yang kodim, artinya tidak ada permulaan. Allah makali dulu mah Allah kagak bisa bikin langit, sekarang jadi bisa. Enggak, tidak ada kata seperti itu, karena sifat kudrat Allah sifat yang qadimah, artinya sifat terdahulu, tidak ada permulaan. Imatun artinya tetap itu la akhir lahu, tidak ada akhir, nggak ada akhirnya. Kalau Allah punya sifat kuasa, punya sifat kudrat, maka sampai kapanpun tanpa batas Allah tetap memiliki kekuatan, Allah tetap memiliki kekuasaan. Beda sama manusia beda. Lagi orok kita kagak bisa jalan, gak bisa lari, angsrot mau jalan ke raya ya, diajarin jalan namanya tidak ya, bener nggak? Jadi atau ya, emaknya jadi ikut-ikutan atau bener mah jatuh. Cup ketika apa cup ya gitu. Setelah dewasa, beranjak rada gedean, dewasa bisa jalan nggak? Bisa jalan. Pas tua jompo jalan gak didorong pakai roda. Berarti bisa jalannya manusia tetap tidak, langgeng tidak, kekal tidak. Tetapi kudratnya Allah, kudrat yang kekal, tidak ada akhirnya, la akhirullah. Bidzatihi ta'ala, tetap pada zat Allah ta'ala. Yujadu biha, Allah menciptakan, wa yu'adamu, dan meniadakan dengan sifat kudrat. Allah mengadakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung dengan sifat kudrat. Kemudian gunung meletus. Siapa yang meletuskan? Allah menciptakan bumi, Allah juga yang akan menghancurkan. Ada gempa dikit, wah ini gempa itu akibat terjadinya geseran lempengan bumi. Nah. Padahal semuanya berdasarkan kuasa Allah. Manusia hanya pandai berpikir, hanya pandai berteori, namun sifat Allah, kekuasaan Allah tak dapat digambarkan dengan teori manapun kecuali teori akal. Kuasa Allah gitu. Wadidduha, dan lawan sifat kudrat itu al-ajzu, lemah. Allah itu mustahil lemah, mustahil Allah tidak punya kemampuan.
kemampuan pas baru menciptakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, ya Allah kecapean, langit keenam ditunda besok, kagak. Tidak, karena Allah tidak punya sifat lemah. Allah Maha Qudrat, Maha Kuasa. Wa dalilu ala dalika, dan dalil atas sifat kudrat itu, annahu law kana ajizan, jika seandainya Allah itu lemah, jika seandainya Allah itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, lam yujad syai'un, maka nggak mungkin ada apa-apa min hadil makhluqat. Langit, bumi, kalau Allah lemah, kalau Allah letoy, kalau Allah tidak punya kemampuan, maka semua yang ada di muka bumi ini tidak akan mungkin wujud, tidak akan mungkin tercipta. Artinya semua yang ada di muka bumi ini, langit, bumi beserta isinya, berdasarkan kekuasaan Allah, atas kudrat Allah. Motor mah bikinan orang Jepang, bikinan orang Cina, orang India, katanya orang Jerman, bukan. Manusia memang yang menciptakan motor, yang membuat mobil, tetapi pada hakikatnya Allah yang menciptakan motor, yang menciptakan bumi. Kenapa? Karena jika Allah tidak memberikan kekuatan, kesanggupan pada manusia, maka manusia itu tidak akan punya kekuatan, pikiran, kemampuan untuk menciptakan motor. Gitu. Seperti halnya kita, orang Jepang bikin motor, kita bisa nggak bikin motor? Bisa nggak? Kagak. Karena apa? Allah tidak memberikan kemampuan pada kita. Coba orang Jepang suruh bikin combro, bisa nggak? Kagak. Buru-buru bikin combro, bikin gepuk, nggak bisa. Gegeplak, jemblong, nggak bisa dia. Ya. Suruh bikin kredok, kalau kagak tahu dia nggak bisa. Karena Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka untuk bikin kredok. Begitupun kita, Allah belum atau tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk menciptakan pesawat, tetapi diberikan kepada orang Jepang. Gitu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, baik yang lama ataupun yang baru, semuanya atas kudrat Allah. Gitu. Sifat kudrat kaitannya erat dengan sifat iradat, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradatu